kedua, you susun lagi argumennya supaya nggak kejebak. Kita akan kembali setelah sendiri. pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Masalah. Kenapa Bung selalu bilang orang bodoh dan orang dulu? Menyaksikan dan juga teman-teman di studio, saya persilakan Bang Rocky, apa argumen utama mengapa ambang batas syarat untuk presiden tidak diperlukan? Waktunya 90 detik atau 1,5 menit. Silakan Bang Rocky. Oke, bukan argumen sebetulnya. Kalau argumen artinya saya harus membuktikan. Tetapi prinsip pertama di dalam kita bernegara adalah mentaati aturan konstitusi itu. Jadi dasar gugatan kita adalah mengembalikan makna primer dari konstitusi. Di dalam konstitusi kita, syarat untuk mencalonkan presiden tidak boleh ditambahkan dengan alasan apapun. Karena konstitusi kita cuma bilang, bila Anda dilantik jadi presiden, itu karena Anda melampaui suara 50% plus 1. Full stop, cuman itu intinya. Jadi kalau ada tambahan 20% segala macam, itu adalah akal-akalan konstitusional. Dan itu adalah akal bulus. Dan itulah menghina kecerdasan publik tuh. Jadi dasarnya itu sebetulnya tuh. Kalau soal politik kita bisa berdebat. Tetapi sekali lagi, konstitusi itu adalah pembuluh darah publik, pembuluh darah demokrasi. Nggak boleh digunting prinsip itu. Yang lebih nggak masuk akal misalnya adalah bahwa partai-partai yang sebetulnya belum tentu punya suara di pemilu 2019 sudah menentukan lebih awal di preempt pencalonan presiden. Jadi kita ingin agar supaya syarat pencalonan itu ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang. Itu prinsipnya. Nah, kesalahan berpikirnya terjadi adalah bahwa seolah-olah persyaratan presiden itu adalah hak dari partai politik yang memenangkan pemilu di 2014. Itu adalah sebetulnya kadaluwarsa. Terima kasih. Syarat yang kadaluwarsa. Syarat yang kadaluwarsa. Waktu yang sama untuk Anda, Bang Adiana Pitupulu. Silakan. Ada dua hal. Pertama, kita berbicara pencalonan. Apa yang disampaikan tadi bukan pencalonan tapi pelantikan. Angka 51% itu bicara pelantikan. Presiden threshold itu bicara tentang pencalonan. Dimanapun di seluruh dunia ini tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas. Bahkan usia pun berbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu ada pro kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi selalu dalam politik ada kepentingan di balik seluruh langkah yang dilakukan. Kalau menurut saya melihat bahwa yang terbaik saat ini adalah tetap bertahan pada presiden threshold. Bagaimanapun juga pilihan-pilihan tidak bisa kemudian dibiarkan sebebas-bebasnya. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan. Tapi sekarang kita harus mengatur kembali kebebasan apa yang kita perjuangkan dulu. Kebebasan yang kita maksudkan bukan kebebasan untuk menebar kebencian, bukan kebebasan untuk menebarkan kebohongan, bukan kebebasan untuk mengadu domba. Artinya bahwa kebebasan tetap berbatas. Tanggung jawab kita terbesar adalah menjaga kebebasan itu untuk tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar tetap mampu menjalankan norma-norma. Konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala keturunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu pernah digugat dan kalah, sekarang akan digugat dan kembali kalah. Terima kasih.